Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak ibu saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa melanjutkan aktivitas kebaikan kita. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini saya masih terus berusaha untuk mengingatkan diri saya, juga kita saudara semua, bahwa kita sekarang ini masih menghadapi masalah yang sangat serius yang sudah diingatkan oleh para cendekiawan kita dulu, oleh Pak Natsir tahun 38 ketika mengingatkan betapa bahaya pendidikan dengan apa yang direkayasa oleh penjajah. Dia kutip pernyataan dari Snoek Oerokrone, seorang orientalis terkenal Belanda yang coraknya orientalis. Snoek Oerokrone itu adalah orientalis penjajah. Jadi orientalis itu ada 3 macam kira-kira secara umum. Satu yang orientalis yang mengkaji Islam dengan tujuan untuk memuluskan atau melancarkan misi Kristen di dunia Islam. Itu seperti Peter Venerabilis, Raymond Lull, kemudian Samuel Zwemer, dan banyak lagi yang lain. Jadi memang mereka mengkaji Islam tujuan untuk memuluskan misi Kristen itu. Yang kedua, ada orientalis yang mengkaji Islam dengan tujuan semata-mata keilmuan, karena itu pekerjaan mereka. Kemudian yang ketiga, orientalis yang mengkaji Islam dengan motif untuk memperkuat penjajahan. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Snoek Oerokrone, sampai Snoek Oerokrone itu berpura-pura masuk Islam, bahkan pergi ke Mekah, belajar dengan ulama-ulama besar di Mekah, sehingga nanti Snoek Oerokrone ini dia ke Indonesia ditugaskan di Indonesia untuk menaklukkan umat Islam. Nanti yang sangat menonjol adalah peran Snoek Oerokrone dalam perang Aceh, Dan Snoek Oerokrone juga itu karena dia berguru dengan ulama-ulama Islam, dia pun berbaju Islam dan dia juga menikah dengan wanita muslimah, maka dia sampai dipanggil sebagai mufti Batavia. Ada yang bilang dia Syekhul Islam di tanah Jawa. Itu yang ditulis oleh Van Koningsveld tentang Snoek Oerokrone dan Islam itu. Van Koningsveld sudah bukunya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan menjelaskan sosok siapa Snoek Oerokrone ini. Nah, kita bisa melihat bagaimana cara pendidikan yang oleh Snoek Oerokrone dikatakan dengan pendidikan dan pengajaran kita melepaskan umat Islam dari belenggu agamanya, dari cengkeraman agamanya. Kan intinya sederhana, bahwa kalau mau penjajahan itu sukses maka jauhkan umat Islam dari agamanya, jauhkan umat Islam dari keyakinan agamanya, jauhkan umat Islam dari kebanggaan sebagai muslim Dan itulah yang kemudian kita bisa melihat dampak besar dari sistem pendidikan kolonial ini. Bahkan Ki Hajar Dewantara waktu pendirian Taman Siswa, perguruan Taman Siswa bulan Juli tahun 1922 Ki Hajar Dewantara sudah pada saat itu mengingatkan, sudah pernah kita tulis di satu catatan artikel pilihan bagaimana Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahaya pendidikan kolonial yang hanya melatih fisik dan materi dan dan intelektual, tidak melatih jiwa, tidak melatih akhlak, tidak melatih adab yang akhirnya akan menjadikan bangsa kita ini sebagai buruh dan sebagai bangsa yang tidak mandiri, bergantung ke barat. Itu Ki Hajar sudah menulis tahun 1922 jadi hampir 100 tahun yang lalu. Jadi ini kan perlu sekali kita ingat. Jadi kalau kondisi bangsa kita sekarang ini seperti ini bagaimana utangnya begitu besar ketergantungan kita, yang paling penting adalah ketergantungan secara mental, secara intelektual seperti kita tidak mampu untuk mandiri, apalagi kita umat Islam, umat yang mulia, umat yang
diberi panduan oleh Allah SWT, Al-Quran dan Sunnah, dan umat yang langsung diberikan contoh model hidup yang lengkap dan sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi panduannya sangat lengkap, sangat jelas gitu ya. Aneh kalau kemudian umat Islam gitu ya dalam pendidikan itu lebih bangga gitu ya dengan sistem pendidikan yang dibuat oleh penjajah. Dan ini kita bisa, apalagi di peringkat perguruan tinggi ya, kita perlu sangat berhati-hati ya. Jadi kita bukan anti model pendidikan barat, kita bukan anti sekolah ya, kita tidak anti dengan kampus universitas, tapi mohon kita hati-hati betul, karena apa yang diingatkan oleh Ki Hajar Dewantara itu bahwa sistem pendidikan ini nanti membangun jiwa yang tidak mandiri ya, hanya menekankan intelektualitas, fisik ya, dan jauh dari nilai-nilai budi pekerti, akhlak, adab gitu ya. Nah, ini yang sangat serius ya. Oleh karena itu cara pandang kita menurut saya sudah harus berubah ya, harus menyadari betul ya, pada saat yang sama kita harus yakin bahwa kita umat Islam ini punya sistem pendidikan yang unggul. Nah, itu sekarang bergantung kepada kerjasama ya, kerjasama antara orang tua terutama ya dengan anaknya sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa, dan juga lembaga pendidikannya itu. Kerjasama ini sangat penting karena ini adalah perjuangan yang sudah ya ratusan tahun ya dicanangkan oleh para tokoh kita. Salah satu dampak misalnya di dalam sistem pendidikan kolonial ini adalah hilangnya rasa bangga sebagai seorang muslim, hilang gambaran bahwa terhadap pada diri seorang muslim, apalagi kalau nanti dia jadi pejabat ya, hilang kebanggaannya karena menganggap bahwa Islam itu tidak ya mewariskan tradisi peradaban yang agung. Karena anak-anak kita sudah terbiasa diajar di sekolah bahwa peninggalan agung itu adalah candi. Ya, sementara para ulama kita meninggalkan pesantren, ya, meninggalkan lembaga-lembaga pendidikan Islam, madrasah. Ya, di Tanah Abang itu ada madrasah Jamiat Khair, masih ada sampai sekarang. Ada pesantren tertua di Indonesia yang saya tahu ya, itu berdiri 1718, yaitu pesantren Sidogiri. Jadi umurnya sudah 300 tahun. Sudah 300 tahun yang lalu. Nah, pesantren Sidogiri itu masih berjalan sebagai lembaga pendidikan, bertahan, eksis. Santrinya berapa tahun yang lalu waktu saya ke sana itu jumlahnya 9.000 orang. Dan begitu semarak, begitu rame, alumninya tersebar ke pelosok Nusantara, telah memberikan sumbangan yang begitu besar dalam pembangunan jiwa manusia Indonesia ini gitu ya. Nah, tapi apakah pernah ya kita dengar pejabat kita, anak-anak muslim itu bangga dengan pesantren Sidogiri, bangga bahwa kita punya warisan sejarah yang agung, ribuan kitab dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Melayu dalam aksara Arab itu ditulis oleh para ulama kita. Nah, apakah kitab-kitab itu juga menarik perhatian gitu ya, diberikan penghargaan yang tinggi ya, ataukah penulis kitab itu ya kalau dia menemukan buku ya tidak lebih mahal harganya daripada dia menemukan misalnya keramik gitu ya, keramik kuno atau patung kuno gitu, dianggap penemuan yang luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Oleh karena itu, apa jawab kita? Artikel ini sampai di situ ya, apa jawab kita? Ya, tentu jawabnya adalah kita harus mulai merintis ya, melangkah, dan tokoh-tokoh kita sudah memulai itu. Jadi kita tinggal melanjutkan apa yang dilakukan oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Natsir ya. Tapi mohon kita harus ingat jangan sampai lembaga pendidikan kita akhirnya terjebak juga gitu loh, dengan model penjajah yang hanya mementingkan intelektualitas, mementingkan formalitas ya, ijazah, dan kemudian mendidik ya anak-anak punya mental bergantung, bukan mental mandiri ya, punya mental yang lemah ya, bergantung ya, dan dia tidak mampu ya kan melanjutkan tidak bangga sebagai muslim, sebagai pelanjut perjuangan Rasulullah SAW dan para ulama.
Nah demikian, ini sekedar introspeksi bagi kita ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kondisi negara kita begini, ya lihatlah bagaimana kondisi pendidikan kita ya, terutama pendidikan Islamnya. Ya mudah-mudahan bisa jadi contoh. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.